Anak belajar dua bahasa itu berarti dia ada waktu di mana switch antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Sama ibunya, sama bundanya itu pakai bahasa Indonesia, sama ayahnya pakai bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so nice to meet you again. We come back to our weekly podcast channel of Al Abidin Foundation, inspiring the world, shaping the future. Masya Allah, kali ini ketemu lagi sama Sabtu ya. Kita akan sharing-sharing tentang hal-hal seputar Al Abidin dan juga unit pendidikannya. Kali ini Miss Eka akan membahas sesuatu yang menarik sekali, masih seputar TK juga dan anak preschool. Tiada lain, tiada bukan. Kali ini Miss Eka bersama dengan TKI Salatiga. Yeay, dengan Miss Naili. Hello Miss Naili, how are you? Hello, pretty good. Alhamdulillah. How about you, Miss? I'm fine. It's already fine, good. Miss Naili, kali ini kita tuh mau membahas tentang mungkin nggak jauh-jauh ya dari tema pendidikan kita. Program unggulan di KB TKI Al Abidin Salatiga ya. Yang saya tahu itu kan kita TK Islam Internasional Al Abidin Salatiga dan mengusung pendidikan bilingual untuk bahasanya atau internasionalnya. Sebenarnya kenapa sih Miss Naili menginginkan dengan tema bilingual itu? Terus juga why bilingual gitu? Why bilingual? Yang pertama karena namanya Sekolah Islam Internasional ya. Kemudian kalau misalnya tadi Miss Eka di awal itu kan inspiring the world, shaping the future kayak tagline-nya Al Abidin ya. Di TKI Al Abidin Salatiga juga punya tagline itu namanya Bright Beginnings, Worldwide Shining. Jadi pengennya itu anak-anak yang sekolah di KB TKI Al Abidin Salatiga itu punya awal yang cerah untuk akhirnya itu bisa kilauan cahayanya itu bisa mendunia. Wah, apa tadi? Bright Beginnings, Worldwide Shining. Ada gerakannya sih sebenarnya. Ada gerakannya gimana tuh? Iya. Ini sesuai banget ya dengan mengusung tema bilingual itu ya di sekolahan ya. Jadi harapannya anak-anak apa tadi? Bright Beginnings, Worldwide Shining. Oh ya, anak TK banget ini. Kita harapnya ini ya bisa menggali atau menarik para bunda di luar sana yang mungkin tidak terlalu tertarik sama anakku nggak usah belajar bahasa Inggris deh gitu kan. Tetapi dengan konsep bilingual ini saya rasa it's so much fun dan agak menarik dan juga kayaknya asing juga bisa jadi di beberapa orang. Jadi makin penasaran pengen coba sekolahnya ya. Kalau dari Miss Naili sendiri belum terjawab tadi kayak why bilingual? Ya karena itu tadi ya kan harapannya pengen mendunia. Nah terus caranya mendunia itu gimana ya? Kita harus berpikir secara global. Kalau kita mau mendunia, berarti kita harus menguasai bahasa yang digunakan secara universal, yaitu ya bahasa universal kita itu bahasa Inggris. Jadi di mana-mana itu sekarang di HP-nya Miss Eka gitu ya, di gadget kita, kemudian di kemasan-kemasan makanan yang kita beli, dimanapun di media sosial itu banyak sekali hal kita temukan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita pengen menguasai dunia, pengen berkontribusi lebih di dunia ya, kita harus menguasai bahasa asing itu. Bahasa internasional yang saat ini paling utama ya, paling mayoritas seluruh negara gunakan. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau dengan konsep bilingual ya berarti kita menggunakan Indonesia dan sebagai bahasa ibu kita combine with English, jadi bahasa Inggris. Nah, menurut Miss Naili, apakah papa ya anak-anak preschool tapi sudah dihujani dengan berbagai kosakata bahasa Inggris, terus juga bisa jadi grammar ya. Hal yang paling ditakutin sama orang dewasa saat belajar bahasa Inggris adalah grammar. Apakah anak kecil atau preschool juga mengalami hal yang sama, Miss? Oke, kalau ini sih mungkin bisa menganalogikannya dengan kita kebanyakan yang tinggal di Jawa itu kan menguasai dua bahasa ya, Miss. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu adalah bahasa ibu kami gitu ya sebagai orang Jawa. Nah, saya sendiri sebagai orang Jawa bahkan tidak sadar kapan saya itu belajar bahasa Jawa dan bahasa Indonesia karena saya belajarnya dari saya kecil. Iya juga mungkin dulu ketika saya kecil ya sempat
mungkin ada kesulitan, tapi saya tidak sadar itu dan sekarang saya bisa menguasai 2 bahasa itu. Nah, itulah kenapa tanpa kursus ya, Miss. Tanpa kursus bisa loh. Iya. Tanpa belajar grammar juga ya, grammar bahasa Indonesia seperti apa gitu. Tiba-tiba Bu ndelok itu apa bahasa Jawanya ya? Bahkan bahasa Jawanya ada bahasa Jawa ngoko kalau sama temen, ada bahasa Jawa kromo kalau untuk orang yang lebih tua gitu, ditambah bahasa Indonesia di sekolah gitu. Itulah kenapa bahasa Inggris juga supaya lebih alami nantinya diajarkannya ketika masih usia dini. Apalagi kalau usia dini kan ya kita tahu ya golden age-nya anak-anak gitu, ya, dimana anak-anak itu cepet banget menyerap apa yang dia terima, informasi apa yang dia terima, dan dia juga peniru yang handal juga gitu. Jadi ketika kita mengenalkan bahasa Inggris itu sejak dini, dia ya nantinya dia tidak akan merasa itu berat. Apalagi kalau dari kecil kan kita nggak ngajarinya present tense, past tense gitu, nggak gitu ya. Tapi kan dengan cara pembiasaan sehari-hari. Ini solusinya ya. Jadi jangan mikirin yang berat-berat, Bunda, tenang aja. Anak-anak itu lebih kepada pembiasaan nggak sih? Habituation. Jadi kayak kata-kata yang biasa ditemukan itu instruction sederhana ya. Itu mereka akan cepat sekali menyerapnya sih. Lalu ada hal penting lagi nggak? Mengapa anak-anak itu penting banget diajarin bahasa Inggris sejak dini? Salah satu ini ya mungkin efek atau manfaatnya kalau misalkan kita ngajarin anak-anak sejak dini, itu kan ketika anak belajar 2 bahasa, itu berarti dia ada waktu di mana switch antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Misalnya dalam hal ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kemampuan dia adaptasi untuk berganti-ganti atau beralih bahasa itu mempengaruhi otak anak itu. Jadi dari penelitian beberapa penelitian yang saya baca itu dari jurnal itu menyebutkan kalau memang saraf otak dari anak yang belajar 2 bahasa sekaligus itu sangat kuat. Jadi nanti efeknya ke kognitifnya, dia bisa untuk pemecahan masalahnya itu lebih baik dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Karena dia itu tadi ada peralihan bahasa dan itu bisa mengakibatkan otaknya itu lebih aktif. Gitu. Berarti ketika dia dihadapkan sama harus ngomong bahasa Inggris, ya dia bahasa Inggris. Tapi ketika dia dihadapi sama orang yang ngomong bahasa Indonesia, mungkin dia bahasa Indonesia. Dan pergantian pemahaman itu membuat otak jadi kayak terlatih mungkin ya. Jadi terlatih. Pantesan benar nggak sih Miss Naili, ada penelitian mengungkapkan bahwa ketika anak itu belajar bahasa atau linguistiknya banyak banget, pembelajaran bahasanya itu lebih dari 1, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mungkin bahasa apa lagi gitu ya. Zaman sekarang mungkin Mandarin dan lain sebagainya. Kemampuan akademisnya lebih baik nggak di masa depan? Relate nggak sama dengan ketika dia masih kecil belajar bahasa yang lebih banyak? Ada kaitannya, karena itu tadi kemampuan otaknya itu sudah dilatih sejak dini untuk mempelajari beberapa bahasa, dan bahasa itu kan cara kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Yes. Gitu. Jadi itu tadi salah satu efeknya kan ke dia pemecahan masalah, dan beberapa penelitian juga menyebutkan itu mempengaruhi ke kemampuan dia dalam matematika itu kan juga sangat erat kaitannya dengan problem solving atau pemecahan masalah ya. Gitu. Jadi kemudian working memorinya dia, jadi ingatan jangka pendeknya dia juga bisa lebih kuat. Masya Allah ya, bagus juga nih. Anak-anak penting juga belajar bahasa, jadi jangan takut, waduh kayaknya anakku bakal penuh banget otaknya. Tidak, tenang aja, karena sekolah pun mungkin yang mengajarkan bilingual seperti KBTKI Salatiga ini tentunya mengajarkan dengan cara yang fun ya. Betul. Miss, saya pengen tahu nih tentang dampak sosialnya nih. Kadang kita kalau untuk diri sendiri kan mungkin problem solving tadi, terus kayak memorinya lebih kuat. Tapi kalau untuk sosialnya mungkin dia kelihatan kayak bahasa mungkin kayak angkuh gitu nggak sih? Aku punya bahasa, bisa bahasa banyak nih gitu. Itu menurutnya Miss Naili kayak gimana? Kalau angkuh tidaknya itu lebih ke karakter anaknya ya. Tapi bagaimana kita membentuk karakter itu supaya tidak terjadi. Tapi kalau hasil-hasil positifnya itu lebih banyak daripada yang negatifnya. Jadi kalau misalkan si anak itu belajar 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu justru kemampuan sosialnya itu bisa lebih tinggi, lebih baik, karena dia udah terbiasa untuk belajar 2 bahasa, 2 budaya, dan dia juga jadi terbuka gitu dengan orang dari berbagai latar belakang.
Iya ya. Pantas saja ketika saya menemui anak yang memang fasih dalam English, terus fasih juga dalam Indonesia, kayak itu wawasannya memang jauh lebih luas sih. Karena secara tidak langsung mereka juga mempelajari budaya yang dari luar ya. Oke. Pernah tidak Miss Naili menemui ada resiko-resiko anak kebingungan dalam mempelajari dua bahasa ini gitu? Karena kan mereka harus mengingat-ingat banyak dua bahasa sekaligus. Iya. Resiko sih pasti ada ya, Miss. Kita sekarang duduk aja di sini pasti ada resikonya jatuh, tapi kita memilih untuk tetap duduk karena dampak positifnya lebih banyak. Ya, begitu juga dengan belajar dua bahasa gitu. Resikonya mungkin di awal anak itu akan terjadi namanya ini, Miss, code switching. Jadi kayak mencampur dua bahasa, misalkan kayak anak jaksel gitu ya. Iya, misalnya bunda, adek mau eat itu gitu, atau adek mau drink itu gitu. Ya gimana orang tua memahami kalau itu tuh sebenarnya proses alami anak ketika belajar dan itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Iya, tiba-tiba kayak selamat morning ya. Kayak aduh kayak aneh nih ya. Kayak lebih baik langsung good morning aja deh. Tapi itu pasti ada resikonya ya. Ada resikonya, kira-kira anakku kok ngomongnya jadi kayak gini, beda sama anak lainnya gitu. Itu menurut Miss Naili seperti apa? Ya itu tadi sih, Miss, untuk resikonya kan ketika anak kecil masih belajar. Kenapa terjadi seperti itu? Karena anak itu kosakatanya dari dua bahasa itu belum lengkap, belum banyak. Jadi mungkin dia mau bilang minum jadinya drink tadi. Nah, jadi bagaimana kita sebagai pengajar atau orang tua mengoreksi secara halus. Misalkan kayak tadi, Miss, aku mau eat itu gitu. Kita ngoreksinya, oh kamu mau makan yang itu. Jadi kita mengoreksi dengan kata yang benarnya. Dan di sekolah pun kita juga harus mengajarkan itu satu kalimat penuh, jangan dicampur-campur gitu. Itu nantinya akan menambah kosakata si anak. Seiring berjalannya waktu, code switching itu akan berkurang. Sebagai orang tua nih, Miss Naili, perlu nggak orang tua juga mencari bahasa yang pengen diprioritasin ke anak? Saya pengen anak aku pandai banget bahasa Indonesia, tapi pengen juga fasih Inggris. Jadi kayak dia apa ya, di rumah no English ya, gitu. Perlu nggak sih hal kayak gitu? Jadi di rumah cukup bahasa Indonesia sayang. Kalau misalkan kamu di sekolah, ya udah Inggris gitu. Jadi biar bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya nggak lupa gitu. Itu something important nggak sih buat orang tua? It's okay to do that, karena itu mungkin salah satu cara orang tua untuk berusaha menyeimbangkan pencampuran bahasa itu, Miss. Jadi memang beberapa orang tua untuk mengurangi risiko code switching tadi itu dengan menyeimbangkan antara penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi misalkan di sekolah atau dengan temannya dia pakai bahasa Inggris, tapi di rumah pakai bahasa Indonesia. Atau ada juga orang tua yang gini malah, Miss, sama ibunya, sama bundanya itu pakai bahasa Indonesia, sama ayahnya pakai bahasa Inggris, atau bahasa Arab atau bahasa yang lain. Kayak gitu bisa melatih juga ya di rumah ya. One person, one language itu untuk menyeimbangkan bahasa si anak itu supaya nggak bingung. Tapi sejauh ini, kalau saya melihat ada anak yang pandai ke dalam bahasa keduanya, itu malah dipandang di masyarakat masih sebagai orang yang keren sih. Jadi nggak yang dinilai underestimate, negatif ya. Apalagi wah anak ini keren ya, bisa bahasa Indonesia juga bisa bahasa Inggris gitu kan. Sejauh ini orang di masyarakat itu malah kayak mengapresiasi ya. Masyarakat di Salatiga atau masyarakat secara pada umumnya. Pada umumnya, kalau saya sebagai masyarakat juga ya, sebagai bagian dari masyarakat, masyarakat saat ini sangat mengapresiasi kok ya, anak-anak belajar bahasa Inggris dan menerima itu gitu, bahwa ya kita harus menyadari kita hidup di dunia global, apalagi masa globalisasi itu sekarang banyak juga orang asing yang sudah ke Indonesia, dan banyak juga akses kita bisa belajar di luar negeri, ya kita harus mau tidak mau belajar itu. Yes, wah Masya Allah keren banget ya pembahasan kita, dan tentunya anak yang belajar dua bahasa itu sama sekali tidak jelek, malah sebenarnya sangat-sangat keren sekali. Dan jika didampingi atau diberikan sesuatu yang fun buat mereka, mereka pastinya tidak akan pernah terbebani. Jadi kan sesuai banget ya sama tema kita kali ini, itu bilingual sejak dini itu penting atau berlebihan? Dan ternyata jawabannya mungkin
dipandang dari sudut mana? Kalau kita melihat kebutuhan anak sejak sekarang itu sangat-sangat penting sekali. Tapi kalau kita memandangnya secara berlebihan, I think that's totally disagree, karena sebenarnya anak itu butuh loh. Kalau memang ternyata dalam kesehariannya dia menggunakan bahasa Inggris terus di daerah Indonesia, mungkin kita yang sebagai pendidik dan orang tuanya yang perlu memberi memberi edukasi. Kapan kamu harus berbahasa Indonesia dan kapan kamu harus berbahasa Inggris. Wah, seru banget ya Bunda. Penasaran kan? Kita pengen tahu lebih banyak ya tentang KB TKII Salatiga yang menerapkan pendidikan bilingual buat anak-anak preschool. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Welcome to Salatiga, a city located in the heart of Java, known for its educational excellence, natural beauty, and rich cultural heritage. Al-Abidin is committed to contribute to the vibrant educational landscape of Salatiga. With a strong foundation in religious values, we ensure that our students are rooted in ethics and morality. Our dynamic approach embraces technological advancements, preparing students to thrive in a rapidly evolving world. Al-Abidin opens the doors to global communication, fostering connections and understanding beyond borders.
tahun Salatiga. Di tahun 2024, Al-Abidin hadir lebih dekat untuk menyapa dan ikut serta mensukseskan pendidikan di kota Salatiga. We are proudly delighted to provide 3 levels of education starting from preschool and kindergarten, elementary school, and junior high school. At Al-Abidin School, we offer 3 excellent programs: International Class Program, TAFI Class Program, and Information and Communication Technology Class Program. Let's create a brighter future in education. What are you waiting for? Come and join us. Al-Abidin, inspiring the world, shaping the future. Oke, pemirsa, kita kembali dalam podcast kita dengan tema bilingual sejak dini, penting atau berlebihan. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi ya tentang KBTKI Salatiga. Kalau menurut Miss Naili nih, selama ini di KBTKI Salatiga itu belajar bilingual itu bisa menghambat perkembangan otak nggak? Nah, itu what do you think? Apakah itu mitos atau fakta? Menghambat perkembangan otak. Yes. Ini atau sebenarnya perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. Nah, kalau misalkan dari kalimatnya aja itu sebenarnya sudah kontradiktif dengan apa yang tadi kita bahas di awal ya. Yes. Justru ketika anak itu belajar 2 bahasa itu malah mengembangkan kemampuannya gitu. Jadi mungkin memang ada gitu ya di awal itu ada kebingungan. Itu pasti terjadi dan itu hal yang alami. Jadi kayak biar mereka banyak sendiri sekali, ya banyak sekali yang membuktikan kalau ya itu memang proses. Jadi sebagai orang tua atau pengajar kita tidak perlu khawatir, karena ketika kita khawatir malah justru itu bisa mengganggu proses perkembangan bahasa si anak. Jadi biarkan itu terjadi dengan usaha kita ya, bisa tadi dengan menyeimbangkan penggunaan bahasanya, kemudian mengoreksi secara halus, gitu. Kemudian itu tadi biasakan untuk menggunakan satu kalimat dengan bahasa itu satu kalimat utuh gitu, jangan sepotong-sepotong atau bahkan dicampur kayak ya ala-ala Jaksel. Iya, ala-ala Jaksel ya. Jadi itu mitos, tetot itu mitos gitu ya. Justru malah berkembang banget ini fungsi bahasa dan fungsi otaknya, Masya Allah. Nah, sebagai sekolah baru nih, Miss Naili di KBTKI Salatiga itu bagaimana sih caranya mengenalkan pendidikan internasional kepada masyarakat? Itu ada tantangan tersendiri tidak? Tantangan tentu ada ya, Miss. Kalau yang mendukung itu banyak, alhamdulillah gitu. Bahkan ketika kami memperkenalkan kami sekolah Islam internasional pertama di Salatiga gitu, terus orang tuanya langsung excited gitu, internasional berarti nanti pakai bahasa Inggris. Keywordnya ya, the one and only. The one and only Islamic and International School di Salatiga gitu ya. Tapi ada juga orang tua ketika sudah tanya-tanya lebih lanjut itu jadi muncul kekhawatiran, Miss, gitu kayak misalkan apa tuh? Ini nanti full bahasa Inggris ya, Miss, pembelajarannya di kelas ya gitu. Anak saya tuh di rumah nggak pernah saya ajarin bahasa Inggris. saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, Miss, gitu. Nanti anak saya bisa ngikutin nggak ya gitu. Jadi ada kekhawatiran dari orang tua bahwa si anak itu nantinya gimana gitu kalau misal belajar bahasa Inggris sementara di rumah nggak pernah diajarin. Terus ada juga yang, Miss, saya tuh ragu karena kemarin anak teman saya itu ada permasalahan bahasa. Ini real ya, Miss. Jadi ada permasalahan bahasa, jadi tuh kayak dia bingung. Bukan speech delay, jadi karena si anak ini sering diperlihatkan video berbahasa Inggris, tapi hanya dipertontonkan saja, diperlihatkan tanpa mungkin ada penjelasan dari orang tuanya gitu. Jadi si anak ini bingung gitu. Terus akhirnya ya udah saya menjelaskan itu mungkin bisa terjadi karena anak itu hanya satu arah aja diperdengarkan tanpa dia tahu itu sebenarnya apa. Beda dengan nanti ketika kita belajar di sekolah itu kan misalkan raise your hand itu sambil ada gerakan tangannya, ada ada gestur yang menguatkan kata ini tuh untuk
menunjuk apa. Betul. Dan ada kurikulumnya ya. Betul. Jadi di umur segitu baiknya word-word apa yang diperkenalkan, betul. gitu ya. Kalau di video kan YouTube jujur ya itu sangat luas sekali dan tidak terfilter baik ya ke anak ya. Kalau di sekolah tentunya kan ada interaction two ways ya. Jadi anak-anak mungkin bakal lebih memahami insya Allah. Terus kalau misalkan dari Miss Naili sendiri nih, bagaimana cara meyakinkan orang tua biar bisa masuk ke TK-nya Miss Naili sebagai sekolah internasional? Iya. Biasanya kalau kita kan dikasih janji-janji manis itu kan nggak percaya gitu ya, Miss. Jadi kita harus kasih bukti, bukan janji. Iya. Jadi salah satu caranya itu kami mengadakan trial class tiap pekan, biasanya hari Jumat atau Sabtu. Nah di trial class itu memang dikemasnya itu sudah bilingual, dimulai dari gimana kita menginfokan trial class-nya, flyernya itu judulnya kita bikin yang unik tapi pakai bahasa Inggris. Misalkan ini nanti Sabtu ini nanti ada The Dancing Corn, kemudian ada A Friendship of Water and the Firefighter kayak gitu. Jadi biar orang tua tuh ini keren nih. Aja udah ini ya. Udah high class banget nih. Ya. Ini gini nih sekolah yang aku cari nih, international school. Gitu. Kemudian ketika orang tua trial class itu kan artinya orang tua mengantarkan anak ke lokasi trial class-nya kan. Jadi kita bisa sekaligus menunjukkan ke orang tua begini loh cara kita itu mengajarkan secara bilingual. Gitu. Jadi ramah lagi ya. Iya, jadi supaya orang tua bisa melihat sendiri bagaimana openingnya, kemudian bagaimana kita mengajarkan simple instruction ke anak, kemudian mengajarkan dengan nyanyian, misalkan kayak biasanya kalau opening kan hello Miss Eka, how are you? I'm fine. Nah gitu, jadi nanti satu-satu jawab I'm fine. Untuk aku bisa jawab misalnya. Kayak gitu, jadi itu tadi menunjukkan ke orang tua secara langsung. Terus juga dari trial class itu jadi kesempatan juga kita bisa ngobrol lebih banyak dengan orang tua, karena kadang kan orang tua itu tanyanya via media sosial atau via WhatsApp gitu ya. Nah itu kan biasanya kurang bisa komunikatif ya, interaksinya kurang dan bisa jadi salah paham juga ya dari nada bicara gitu. Kalau ketemu langsung setelah kita menunjukkan gini loh cara kita ngajar secara bilingual gitu, nah orang tua bisa nanya-nanya lebih lanjut apa sih sebenarnya yang masih jadi kekhawatirannya orang tua terkait itu gitu. Toh tadi anaknya ketika trial juga bisa mengikuti kayak gitu, karena ya biasanya sih karena trial kan kami baru ketemu satu kali ya sama si anaknya itu. Jadi misalkan raise your hand, angkat tangannya. Jadi tetap ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Oke, wah ini keren sekali nih. Jadi pemirsa yang punya rumah lokasinya di Salatiga atau keluarga atau teman yang lokasinya ke Salatiga terus mau nyekolahkan anak di KB atau TK, jangan ragu-ragu lagi, kita ke sekolah internasional aja. Sekolah internasional hadir satu-satunya di Salatiga ya. Sekarang mulai beroperasi di tahun depan. Dimulai Juli. Iya. Wah keren banget nih. Gimana sih cara daftarnya Miss Naili? Gampang sekali, karena kebanyakan orang tua kan kerja juga ya Miss, nggak bisa datang langsung ke kantor. Jadi biasanya setelah orang tua mantap itu bisa daftarnya lewat online, s.id/ ini nanti ada ininya ya? Iya, ada something below. s.id/daftar strip TKI Salatiga. Bisa lewat online, pembayarannya juga bisa transfer. Jadi memudahkan para orang tua. Ini sudah dapat berapa siswa yang akan bersekolah di tahun depan? Yang tahun depan itu sudah 20-an alhamdulillah. Wah, keren sekali ya. Berarti yang sudah dapat satu kelas. Juga sudah ada. Oh iya. Wah, yang mau tahun depannya lagi juga sudah dapat. Berarti harganya luar biasa ini. Pasti cocok buat masyarakat Salatiga ya. Insya Allah. Oke, udah masuk gelombang apa? Bunda, sekarang ini gelombang khusus. Wah, mumpung masih khusus nih. Mumpung masih khusus sampai bulan Desember aja, pemirsa silakan di KBTKI Al-Abidin Salatiga kita akan menemukan the one and only Sekolah Islam Internasional Al-Abidin Salatiga. Yang tadi kita udah bahas kalau kita mengajarkan bilingual anak sejak dini itu ternyata urgensinya sangat baik sekali dan baik sekali untuk perkembangan bahasa juga otaknya anak. Jadi jangan ragu lagi, cepat kepoin KBTKI Al-Abidin Salatiga. Thank you Miss Naili. Mungkin sudah selesai ya pembahasan hari ini. It's such a pleasure to have you here. Terus sharing-sharing juga. Makasih sekali. Next time kita akan bertemu lagi dengan bintang tamu yang keren-keren dan juga tema yang menarik lainnya. Thank you Miss Naili. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.